Kadang-kadang aku tuh pingin ketawa lihat orang-orang yang aku anggap pinter tapi bodoh gitu loh. Saya aja nggak sekolah loh. Saya hanya rakyat biasa yang tidak mengerti politik. Sampai-sampai pingin ikutan bersuara mendengar kalian-kalian itu mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Jangan bilang warga Solo nggak pernah makan. Ih, mulut itu harus dijaga. Kamu itu sudah tua. Apa karena kamu merasa malu gitu kalau mau ikut-ikutan makan? Biasanya kan kamu nggak malu. Biasanya kan kamu makan nasi bungkus. Dengerin ya, Pak Jokowi yang ibu bilang plonga-plongo, kalau mau dibandingkan atau mau disejajarkan dengan Pak Anies, jelas jauh berbeda. Beda kelas. Ya, jauh sekali, Bu. Mbak, coba tanyakan ijazah Pak Jokowi yang asli. Hanya orang bodoh yang masih percaya kalau ijazah Pak Jokowi palsu. Kadang-kadang aku tuh pingin ketawa lihat orang-orang yang aku anggap pinter tapi bodoh gitu loh. Saya aja nggak sekolah loh. Saya hanya rakyat biasa yang tidak mengerti politik. Sampai-sampai pingin ikutan bersuara mendengar kalian-kalian itu mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Bikin ketawa beneran. Ih, kasihan deh lu masih percaya hal-hal begitu, hoak, fitnah dan lain-lain. Mungkin juga karena memang nggak pernah makan, memang nggak pernah. Hei Babe, bisa diam enggak? Kamu sudah menghina warga Solo ini, ya. Jangan bilang warga Solo nggak pernah makan. Ih, mulut itu harus dijaga. Kamu itu sudah tua, harus ingat umur. Kenapa juga kalau warga Solo berbondong-bondong datang ke pernikahannya Kaisang sama Mbak Erina, kamu yang panas? Apa karena kamu nggak diundang? Apa karena kamu merasa malu gitu kalau mau ikut-ikutan makan? Biasanya kan kamu nggak malu. Biasanya kan kamu makan nasi bungkus. Aduh. Telak ini. Wawasannya yang luas, kemampuan dan Bu, ya dengerin, yang ibu maksud plonga-plongo dan yang ibu maksud ijazah palsu itu siapa sih, Bu? Ya, jangan bilang yang ibu maksud adalah Pak Jokowi ya. Ya, karena saya bisa marah ya. Ya, dengerin ya. Pak Jokowi yang ibu bilang plonga-plongo, dia pernah menjadi bupati 2 kali, wali kota gubernur maksudnya. 1 kali, dan presiden 2 kali. Wali kota Solo. Kalau mau dibandingkan atau mau disejajarkan dengan Pak Anies, jelas jauh berbeda. Beda kelas. Ya, jauh sekali, Bu. Dalam hal cara kerjanya juga jauh sekali. Pak Presiden sudah berhasil membangun Indonesia di mana-mana, mensejajarkan, meratakan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau Pak Anies, cuma Jakarta saja sudah nggak mampu, Bu. Siapa presidennya? Apa partainya? Selama ini saya baru lihat ada orang berkampanye pengen jadi presiden seperti ini. Siapa presidennya? Siapa presidennya? Pak, jangan terlalu tinggi kalau ngomong, Pak. Nanti jatuh sakit itu, Pak. Ya Allah. Aduh, Pak. Bukan ketawa aja. Yang selama ini saya ikuti pemilu-pemilu orang yang mau jadi presiden gak seperti itu, Pak. Cuma Bapak yang sudah ngaku-ngaku presiden dan pendukungmu juga yang mengaku-ngaku Bapak adalah presiden. Aduh. cabang-cabang kalau ngeliat ini pasti nangis Tara, mak jreng ternyata. Oh, Mbak Ajeng. Sekarang Mbak Ajeng disikat juga giliran ini. ngukur jalan ya. Hati-hati Mbak Ajeng nanti ngukur jalan sendirian sampai ketawa-ketawa ya. Begini loh Mbak Ajeng. Apa jadi presiden itu cuma membangun jalan tol? Selain jalan tol yang Mbak Ajeng bilang tadi, panjangnya itu hasil dari Pak SBY melebihi panjangnya hasil dari Pak Jokowi. Apalagi prestasi Pak SBY saya mau nanya. Itu satu. Kedua, kenapa Mbak Ajeng begitu itu banget gitu sama Pak Jokowi?
Memangnya kenapa sih? Ada masalah apa dirimu dengan Pak Jokowi? Kok kelihatannya sentimen banget, kulihat dari dulu itu Pak Jokowi aja yang dibahas, nggak ada yang lainnya. Bajeng. Apa yang dikatakan oleh mbaknya tadi itu banyak betulnya. Akan ada banyak orang-orang awam, orang-orang biasa, orang-orang kampung, orang-orang desa seperti kami yang akan muncul dengan sendirinya membela kebenaran yang kita yakini itu benar. Banyak, kalau kita lihat di media sosial itu banyak orang-orang yang membela Pak Jokowi. Ya, banyak. Mereka muncul dengan sendirinya, tidak ada bayaran. Bahkan mereka akan keluar kuota dengan ikhlas, membantu menyuarakan yang mereka anggap benar seperti kita, seperti kami juga, tidak dibayar. Ayo, semuanya muncul semuanya di media sosial. Karena hanya media sosial hari ini, ya, hanya di internet lah hari ini kita akan membantu menyuarakan itu semua. Kalau nggak di counter seperti ini, di counter, ya, mereka akan dengan leluasa menghujat, mencemooh pemerintah sah. Mereka cenderung bukan kritikan tapi menyerang pribadi, banyak juga. Ada presiden pengaplongo lah, ya. Kemudian ini muncul Anies Baswedan. Nah, Anies Baswedan ini ditengarai membawa politik identitas. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena memang di pemilihan gubernur DKI Jakarta menang pada putaran kedua, menang akibat politik identitas dengan isu-isu yang digoreng-goreng gubernur penista agama seperti Ahok diungkit-ungkit lagi sehingga Anies menang. Anies menikmati keuntungan itu. Makanya hari ini Anies pun nggak cerewet. Anies pun tidak akan keras menentang kelompok-kelompok mereka, nggak akan. Orang Anies berdiri di dua kaki. Ya, Anies itu melakukan politik abu-abu, berdiri di dua kaki. Maka hari ini Anies pun juga pergi kemana-mana. Ya, karena dia sudah dicap politik identitas, akhirnya dia pergi kemana-mana melakukan manuver-manuver tertentu untuk menggait kaum nasionalis, pergi ke Papua, pergi kemana-mana dengan jet pribadi. Maka kita khawatir Anies nanti akan menggunakan politik itu kembali, ya, untuk menguntungkan Anies supaya menjadi presiden di 2024. Jadi teman-teman, ayolah muncul di permukaan, mainkan media sosial, asal kita cerdas. Ingat teman-teman, kita nggak boleh menghujat, menghina secara fisik, nggak boleh, siapapun itu orangnya. Ya, kita counter mereka. Ya, kita pastikan bahwa NKRI akan berjalan sesuai dengan semestinya, dengan beragam suku, bangsa, agama, Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.